فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى, masih membantah tentang masalah tuduhan atau keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala punya anak. Faqarrara ta'ala fi hadhil ayatil karimah annahu sayyidul azim alladzi la nadhira lahu wa la syabiha lah. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ini yang menyebutkan bahwasanya dia sama sekali tidak punya anak dan dia adalah as-samad. Dia menetapkan bahwasanya dirinya adalah pemimpin yang paling agung, yang mana tidak ada yang setanding dengan dia dan tidak ada yang serupa dengan dia. Wa anna jami'al asya'i ghairuhu makhluqah, dan bahwasanya seluruh, yaitu segala sesuatu adalah selain dia, makhluknya dia. Marbubah, semuanya di bawah rububiyah dia. Fa kaifa yakunu lahu minha walad, maka bagaimana dia memiliki anak dari para makhluk tadi. Baik. Di antara makna as-samad adalah as-sayyidul kamil. Makanya di sini beliau menyebutkan itu. Setelah menyebutkan Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu Allah adalah as-sayyidul azim. Karena di antara makna samad memang as-sayyidul kamil. Kemudian walihada qala al-Bukhari fi tafsir hadhil ayati min al-Baqarah. Maka dari itu Al-Bukhari berkata tentang tafsir ayat ini dari surat Al-Baqarah itu. Haddatsana Abul Yaman. Siapa namanya? Itu Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin Abi Hamzah. Ini semuanya sifah ma'ruf. An Abdullah bin Abi Husain. Qala haddatsana Nafi' ibnu Jubair wa huwa ibnu Mut'im. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustakan aku padahal tidak layak untuk dia melakukan itu. Makana ma yambaghi lam yakun, ini adalah pengharaman tingkat yang termasuk paling tinggi di dalam ilmu balaghah walaupun nampak sederhana. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik, dan anak Adam mencaci aku padahal tidak layak bagi dia untuk melakukannya. Fa amma takdzibu iyai fayaz'umu anni la aqdiru an u'idahu kama kan. Adapun pendustaan dia kepadaku adalah dia menyatakan bahwasanya aku tidak mampu mengembalikan dia seperti sedia kala. Tidak mampu untuk mendatangkan hari kiamat, mendatangkan para makhluk yang dulu ada kemudian hancur, untuk dikembalikan lagi. Wa amma syatmuhu iyai faqauluhu li walad. Adapun cacian dia kepadaku adalah perkataan dia bahwasanya aku memiliki anak. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada, maka maha suci aku untuk memiliki istri ataupun anak. Baik, kata beliau infarada bil Bukhari min hadzal wajh. Al-Bukhari menyendiri dengan sanad yang ini.
Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Kemudian qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala Ibnu Mardawai haddatsana Ahmad ibnu Kamil qala haddatsana Muhammad ibnu Ismail At-Tirmidzi qala haddatsana Ishaq ibnu Muhammad Al-Farawi qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini sanadnya sahih. Atau kita lihat apakah sampai tingkat sahih atau hasan. Disebutkan di sini ada, tidak sampai sahih kalau secara sendirian. Ishaq bin Muhammad Al-Farawi ini saduq. Kemudian apa? Kalau kata Az-Zahabi, kalau kata Ibnu Hajar dia saduq. Kemudian matanya buta sehingga hafalannya pun menjadi buruk. Kemudian si Muhaqqiq mengatakan hadis ini memiliki pendukung dari hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya, yaitu dari hadis Abi Hurairah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla kadzdzabani ibnu Adam wa lam yanbaghi lahu an yukadzdzibani. Allah azza wa jalla berfirman, Ibnu Adam mendustakan aku, padahal tidak layak bagi dia untuk mendustakanku. Wa syatamani wa lam yanbaghi lahu an yashtimani. Dia mencaciku, padahal tidak layak bagi tak ada lafaz itu ya. Tapi jelas tidak layak mencaci Allah. Nauzubillah. Amma takdzibuhu iyyai fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaan dia kepadaku adalah ucapannya, Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana dia memulai penciptaanku. Wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Padahal awal penciptaan itu tidaklah lebih ringan bagiku daripada pengembaliannya. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah saja mampu menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya dan itu ringan saja bagi dia, cukup mengatakan jadilah lalu terjadilah, maka pengembaliannya itu juga ringan. Bahkan apa? Lebih ringan lagi, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran, wa huwa ahwanu alaih. Bahkan pengembalian lebih ringan karena bahan-bahannya sudah ada, contohnya juga sudah pernah ada. Baik. Kalau awal penciptaan mampu, maka pengulangan kembali itu lebih mudah lagi. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Wa amma syatmuhu iyyahi fa qawluhu ittakhadallahu walada. Adapun cacian cacian orang itu kepadaku adalah ucapan dia, Allah memiliki anak. Wa anallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal aku adalah Allah, aku adalah yang Maha Esa, Maha Satu, As-Samad, yaitu sebagai pemimpin yang paling sempurna. Sempurna, tidak perlu adanya pembantu dari kalangan anak-anak dan istri, tidak memerlukan yang namanya pewaris untuk melanjutkan kerajaannya. Dia Maha sempurna. Makanya dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang, tiada satu makhluk pun yang setara denganku, setara dengan dia. Baik, berarti ini sanadnya hasan ditambah dengan hadis sebelumnya jadi sahihul ghairi. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, la ahada asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tiada satu zat pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim.
Sesungguhnya mereka menjadikan Allah memiliki anak, dan dalam keadaan Allah terus-menerus memberikan rezeki pada mereka dan memberikan penjagaan kepada mereka, afiat, penjagaan atau kesehatan. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah punya anak ini mengganggu Allah Ta'ala dan mencaci Allah Ta'ala. Tapi Allah Maha Sabar. Padahal ini adalah cacian yang sangat busuk dan sangat buruk. Dimana setelah itu orang yang merasa free thinker, pemikiran bebas, sila memilih agama apapun, sila memilih agama yang yakin Tuhan punya anak, dia meremehkan masalah itu, tak punya kecemburuan. Padahal Allah Ta'ala sangat marah dengan itu. Langit, bumi, dan gunung juga sangat marah terhadap itu. Ini manusia yang sudah belajar kemana-mana, tahu-tahu meremehkan masalah ini. Tidak punya kecemburuan untuk sesembahannya sendiri. Kalau dia memang menyembah Allah sebenarnya, ngakunya Islam. Wa qawluhu kullun lahu qanitun. Kelanjutan dari ayat itu, firman Allah Ta'ala, segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, qala haddatsana Asbata an Mutarrif an Atiyah. Untuk yang hadis sahihain tadi adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari, disebutkan dalam catatan kaki di sini. Baik, an Atiyah an Ibni Abbas. Sanadnya ada kelemahan kalau tidak salah. Kalau Atiyah al-Aufi, tapi kita lihat apakah ada catatan kakinya. Enggak ada di sini ya. Yang ma'ruf Atiyah an Ibni Abbas adalah Atiyah bin Sa'id al-Aufi, dan dia sayyul hifdz dan mudallis, tapi boleh untuk penguat. Qanitin musallin. Qanitin artinya salat. Tentunya apa? Ini tafsir, kalaupun sahih, tafsir bil misal. Tidak semua orang salat. Tapi penjelasan dari Imam As-Sa'di itu lebih lengkap, lebih mencakupi ini semua. Yaitu apa? Maksudnya qanitin, yaitu mereka tunduk kepada takdir Allah Ta'ala untuk para hamba secara umum. Kemudian untuk para hamba yang khusus, mereka di samping tunduk kepada takdir Allah, mereka juga patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kalau sholat, berapa banyak orang yang tidak sholat? Wa qala Ikrimah wa Abu Malik, kullun lahu qanitun muqirruna lahu bil ubudiyah, mengakui sebagai hamba Allah. Banyak orang yang tidak mengakui dirinya adalah hamba Allah Ta'ala. Baik, makanya tafsir dari Imam As-Sa'di itu lebih lengkap daripada ini tadi, yang belum tentu sanadnya sahih juga. Wa qala Sa'id bin Jubair, kullun lahu qanitun yaqul al-ikhlas, semuanya ikhlas pada Allah, dan ini juga tidak betul. Kenyataannya tidak demikian. Kecuali kalau dipisahkan antara taat secara rububiyah, yaitu tunduk pada rububiyah, tunduk pada takdir Allah, dan ada juga yang tunduk kepada takdir Allah sekaligus tunduk kepada perintah dan larangan Allah. Nah, itu lengkap, kembali ke tafsir As-Sa'di. Wa qala Rabi' ibnu Anas yaqul kullun lahu qa'imun yaumal qiyamah, yaitu ini kejadian di hari kiamat, semuanya berdiri untuk Allah. Dan itu betul untuk kejadian di hari kiamat. Tidak ada yang mampu durhaka pada Allah lagi nanti di hari kiamat. Dan itu adalah ketaatan yang sia-sia. Kalau sudah di hari kiamat baru mau taat, ini tidak ada gunanya lagi. Kullun lahu wa qala Suddi kullun lahu qanitun yaqul lahu muti'una yaumal qiyamah, semuanya patuh pada Allah, taat pada Allah di hari kiamat. Dan itu adalah ketaatan yang sudah tidak ada gunanya kalau di dunia dia sendiri durhaka. Wa qala Khusayf an Mujahid kullun lahu qanitun ay muti'un kun insanan fakan wa qala kun himaran fakan, yaitu apa? Semuanya patuh pada Allah, taat pada Allah dari sisi rububiyah. Nah, ini tafsir yang lebih umum. Memang kenyataannya semua adalah apa? Tidak mampu keluar dari
takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam masalah takdir. Semuanya patuh. Disuruh jadi manusia, jadi manusia. Disuruh jadi keledai, yaitu secara takdir. Nah, ini betul. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid. Sanadnya sahih kalau Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Karena apa? Perantaranya adalah rawi yang thiqah Al-Qasim bin Abi Bazzah. Qul lahu qanitun muti'un. Apa sisi ketaatannya? Yaitu dalam masalah takdir. Yaqul ta'atul kafir fi sujudi dhillihi wa huwa karih. Ketaatan orang kafir itu berupa sujudnya bayang-bayang dia. Walaupun dia sendiri tidak mau sujud pada Allah, tapi bayang-bayangnya mau sujud. Wa hadzal qaul an Mujahid huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Ucapan yang dinukilkan dari Mujahid ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ini dalam keadaan dia dipilih Ibnu Jarir ini yajma'ul aqwala kullaha, mengumpulkan seluruh pendapat. Yaitu apa? Qanitun dari sisi takdir Allah Ta'ala. Semuanya memang patuh pada takdir Allah. Tidak ada yang mampu melarikan diri. Wa huwa annal qunuta huwa ta'atu wal istiqanatu ilallah. Bahwasanya kunut itu maknanya adalah ketaatan dan ketundukan, istiqanah, ketundukan kepada Allah. Wa hadza syar'i wa dzalika syar'iyyun wa qadari. Jadi seperti yang ditafsirkan oleh As-Sa'di. As-Sa'di merajihkan apa yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu kepatuhan itu ada yang bersifat syar'i, dan ini untuk orang-orang yang mukmin, dan ada yang bersifat qadari. Ini orang kafir dan mukmin masuk di sini secara takdir. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan hanya kepada Allah lah sujudnya siapa saja yang di langit dan di bumi secara sukarela dan terpaksa. Yang sukarela dapat pahala, yang terpaksa nggak dapat pahala tentunya. Yaitu patuh kepada takdir Allah Ta'ala. Demikian pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. Wa qad warada haditsun fihi bayanul qunut fil Qur'an ma huwal murad bih. Dan telah datang sebuah hadis yang di dalamnya ada keterangan tentang makna qunut yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana itu memang diinginkan di situ. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana kata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Yunus ibnu Abdil A'la al-Misri siqah ma'ruf. Haddatsana Ibnu Wahab Diwanul Ilm siqah ma'ruf. Qal akhbarani Amr ibn al-Harits siqah. Wa anna Darraj Abbas Samah. Ini masalah. Ini hafalannya buruk rahimahullah. An Abil Haisam, riwayat Darraj an Abil Haisam lemah. Walaupun boleh untuk penguat. Abul Haisam sendiri siqah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu harfin fil Qur'ani yudhkaru fihi al-qunut fahuwa ta'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalamnya qunut, maka maknanya adalah ketaatan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Dikatakan oleh Al-Haisami, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabrani dalam Awsata. Di dalam sanad Ahmad dan Abu Ya'la ada Ibnu Lahiyah, dan dia itu lemah. Dan di kata si muhaqqiqnya cukup di dalam tentang masalah ini ucapan si penulis, yaitu Imam Ibnu Katsir, bahwasanya sanadnya lemah dan kalau dirafa'kan ke Rasulullah ini mungkar. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa kadza rawahul Imamu Ahmad an Hasan ibn Musa Asyab siqah. Cuma masalahnya yang an ibn Lahiyah dhaif. An Darraj ini dhaif ma'ruf. Bi isnadihi mislah semisal dengan itu. Walakinna hadzal isnad dhaifun la yu'tamadu alaih.
Akan tetapi sanad ini lemah, tidak boleh untuk iktimad, tidak boleh untuk kita bersandar kepadanya. Wa raf'u hadzal hadis mungkar. Merafakkan hadis ini adalah mungkar ke Rasulullah. Wa qad yakunu min kalami sahabi as-sahabi aw man dunah. Boleh jadi ini dari ucapan sahabat atau yang di bawah beliau. Wallahu a'lam. Wa katsiran ma ya'ti bihadzal isnad tafasiru fiha nakarah. Dan sering terjadi dengan sanad ini, yaitu apa? Daraj an Abil Haisam, di dalam tafsir-tafsir yang di dalamnya ada kemungkaran. Fala yadurru biha fa inna sanad dhaif. Maka tafsir tidak menjadi tidak terkena bahaya dengan sanad tadi, dengan sebab hadis tadi, karena sanadnya lemah. Baik. Wallahu a'lam. Baik, ilahuna wallahu a'lam.